Harus sempurna loh ya. Iya, bisa menulis cerita pendek. Oh bisa nulis tuh, bisa tulis tuh. Saya belum pernah baca cangkopnya cerpen, bisa nulis cerpen. Lopo perguruan tinggi mah, ibu saya dulu sudah tulis skripsi, tapi tulis selesai, tapi itu namanya dopo, sarjana dopo. Bilang tadi tidak dopo di jalan. Hashtagnya dopo. Dopo. Ya. Halo ASKI, Ndema, Lava Manggarai di mana saja berada. Kembali kami dari kawasan Ara Garden Inn dalam podcast kami Haju Ara. Berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Ya, selamat berjumpa kembali pagi hari ini dengan cuaca yang bagus di Ruteng. Cerah. Kita ngobrol apa hari ini ya? Mama Lila, kita hari ini berkesempatan mengobrol satu hal yang sangat menarik ya. Dan tema obrolan kita adalah kemana setelah SMA? Ngapain ya? Ngapain setelah SMA? Atau pandai apa poli SMA? SMA. Ngonia poli SMA ngonia. Ngapain setelah SMA? Kayaknya itu menarik karena bulan-bulan ini juga sepertinya sibuk, mau masuk perguruan tinggi, orang tua sibuk, anak sibuk, guru-guru juga sibuk. Iya. Ya, jadi saat-saat sibuknya ya. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita, saya perkenalkan dulu di sini di sebelah kanan saya ada. Halo semua, halo Mama Lila, halo Bapak Leo. Kenalkan saya Claudia. Kalau kesenyum, Claudia. Claudia masih SMA ya? Masih SMA. SMA di mana? SMA Negeri 1 Langkerembong. SMA Negeri 1 Langkerembong. Sama. Bapak Leo juga dulu SMA Negeri 1 Langkerembong. Ini Mama Lila juga SMA 1 Langkerembong. Ya. Namanya dulu SMA 1 Ruteng. SMA Negeri 1 Ruteng dulu namanya. Iya. Nah, di sebelahnya Claudia. Ayo. Halo Leo, Mama Lila, halo semuanya. Halo. Perkenalkan saya Jesly. Jesly, oke. Ya, ASKI semua kalau Jesly ini seperti anak kami juga, dia sudah 2 tahun bersama kami di Ara Garden Inn. Tetapi ini Jesly juga sudah mau siap-siap. Ya, setelah 2 tahun bekerja, ya sekarang dia mau melanjutkan cita-citanya ya. Ya, bagaimana cita-citanya gimana? Mau melanjutkan pendidikan di Bali. Oke. Pendidikan di Bali. Oke, nanti jurusannya apa nanti kita ceritakan dulu ya. Nah, dan seperti biasa ada Mama Lila. Namun hari ini saya yang menjadi hostnya, Mama Lila menjadi narasumbernya kita. Narasumber. Ya. Nanti akan Mama Lila berbicara tentang pendidikan setelah SMA. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau membacakan data-data ini dulu. Data ini saya dapatkan dari beberapa sumber di internet, termasuk dari BPJS juga. Nah, di Indonesia ada 3,7 juta siswa SMA, SMK, dan madrasah ya yang tamat setiap tahunnya. Rata-rata ya. Dan dari 3,7 juta itu ada 1,8 juta yang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di sini ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Dan
1,9 juta tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. 1,9 juta. Nah, dari sini presentasinya 38% saja lulusan SMA, SMK, dan MA itu setiap tahun yang lanjut ke perguruan tinggi negeri. Nah, dari data ini saya mau tanya dulu anak-anak muda ini, anak saya ini berdua, bagaimana menurut pendapat kamu? Takut juga Bapak Leo. Takut? Kenapa takut? Takut nanti juga kami kalau misalnya kuliah, nanti jurusannya itu berbeda dengan yang kami ambil. Oh, mungkin karena terlalu rame tadi itu ya. Terlalu rame. Tidak, di sini kan ada 1,8 juta kira-kira. Itu semua masuk di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nanti dapat pengetahuan. Ya, enggak usah takut, enggak masalah, tidak ada masalah itu. Tetapi paling tidak kan nanti kita akan dibantu. Mama Lila akan menjelaskan nanti kira-kira seperti apa nantinya. Ya, bagaimana Jesli? Sama juga beliau takut dan sedikit pesimis. Nah, ini menjadi masalah kita ya, Mama Lila. Ada anak-anak yang takut, ada anak-anak yang pesimis. Tapi meskipun juga mereka kan masih Claudia masih di kelas 2 SMA ya, kelas 2 atau kelas berapa sekarang? Kelas 11 ya? Kelas 11. Saya suka hitung 7, 8, 9. Ya, dulu kan biasanya langsung ya kelas 2 SMA. Oh ya. Sekarang kelas 2 SMA itu kelas 11. Sambungan, Oke. ya. Nah, tapi kan Jesli sudah 2 tahun. Tetapi juga masih apa tadi? Gugup. Gugup Mungkin ya. karena excited juga. Iya. Tapi bagaimana ini menurut Mama Lila nih? Tapi mungkin dicari tahu dulu. Mungkin ada data lain yang bisa sedikit membuat keterkaitan antara rasa takut tadi dengan jumlah tadi. Mungkin ada data lain. Ya, kita lanjut ke data berikutnya. Bukan tentang jumlah siswa, tetapi kita berbicara tentang angka pengangguran malah. Ya, artinya kan masih berhubungan lah. Kita sekolah dan setelah sekolah kan paling tidak tujuannya kita mendapatkan pekerjaan setelah kuliah nanti. Tetapi data baru di Indonesia, sekarang di Indonesia ada 7,4 juta pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka, dan dari pengangguran terbuka ini, dari 7,4 juta ini ada 1,8 juta penganggur tamatan SMK dan SMA. Dan sarjana terdapat 842.000 sarjana yang menganggur. Selain itu ada diploma dan sisanya tamatan SD, tamatan SMP, dan ada yang tidak sekolah malah. Oh, iya. Nah, ini data yang ada di Indonesia. Sayangnya dalam konteks Manggarai, saya masih mencari data-datanya dan sampai sekarang belum dapat datanya. Kira-kira anak-anak SMA dari Manggarai yang melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi berapa persen? Ya, tapi saya lihat di Dapodik sekitar 2000-an kalau tidak salah ya. Oh ya, data Dapodik ya, yang ada di Manggarai 2000-an, sekitar 2000-an anak-anak SMA sekarang yang ada di Manggarai. Tetapi data yang detail berapa yang lanjut ke perguruan tinggi, berapa persen, itu yang saya belum tahu. Mungkin nanti kita harus cari tahu juga. Yeah. Ya, nanti dari sini kita bisa membaca bagaimana perkembangan pendidikan kita di Manggarai. Nah, sekarang Mama Lila, kita melihat jawabannya mereka tadi. Ini kan baru masa merencanakan masih rencanakan mau kemana setelah SMA, ngapain setelah SMA. Nah, menurut pandangan Mama Lila, jawaban mereka tentang rasa takut, bukan takut ya, rasa apa tadi ya Claudia? Rasa gimana? Takut atau gimana? Takut ya, galau ya. Galau karena apa? Karena takut nanti jurusannya yang dipilih tidak sesuai dengan. Oke, berarti masih belum tahu kira-kira jurusan apa yang akan diambil di perguruan tinggi nanti. Kalau Jesli? Takut nanti setelah tamat tidak ada lapangan pekerjaan. Iya, sudah tahu. Gampang pulang ke Ragarden. Ya, takut setelah tamat
tidak mendapat pekerjaan. Dan di sini kan terdapat 8 ribuan ya penganggur tamatan. Itu yang sekarang. Tamatan, ya sekarang tamatan. Itu yang terbuka, belum yang terselubung. Belum yang terselubung, masih banyak yang terselubung lagi. Tapi bagaimana Mama Lila mungkin memberikan sedikit pencerahan kepada generasi anak-anak kita ini? Ya, udara sudah cerah di luar, tidak perlu pencerahan ya. Tapi mungkin bisa cerita sedikit ya. Kalau saya mungkin ini terlalu agak abstrak ya. Biasanya kalau anak-anak Jesli dan Claudia tadi sedikit ada galau, galau persiapan masuk perguruan tinggi atau galau karena angka-angka pengangguran katakanlah tadi atau situasi ekonomi Indonesia. Itu sebenarnya bagus, berarti mereka sudah aware, sudah tidak asal begini ke habis ini next kuliah, tetapi untuk apa gitu. Itu sebenarnya bagus. Cuman kita sebagai orang tua mungkin di sini kita peran kita untuk jangan sampai mereka berhenti di rasa galau itu, harus diarahkan. Artinya mengarahkan mereka gitu. Ya. Dan kalau saya selalu memulai bertanya pada anak-anak ini muda, 5 tahun dari sekarang kamu mau hidupmu kayak apa, bukan kamu kerja apa atau kamu mau perguruan tinggi di awal ya, mau jurusan apa dulu. Tetapi saya coba misalnya saya coba ya mulai dari Jesli. Jesli, kamu anggap sama Claudia, kamu sekarang rebahan, menghayal, anggap Bapak Leo dan Mama Lila tidak ada. Di bayangan kamu yang jujur, yang paling liar, yang paling diucapkan spontan itu, 5 tahun lagi kamu mau hidupmu seperti apa? Bisa keliling Indonesia. Jesli bisa keliling Indonesia. 5 tahun lagi ya. 5 tahun dari sekarang bisa keliling Indonesia. Favoritnya di mana? Mau kemana? Pertama. Raja Ampat dulu. Mau ke Raja Ampat. Gampang cari pacar Pak Ceto. Ya. Oke, kalau Claudia. Kalau saya Mama Lila pingin punya uang banyak dan bisa beli mobil dengan uang sendiri. Uang banyak. Asik. Punya uang banyak dan beli mobil sendiri. Menggunakan uang sendiri. Nah, saya kira dari starting ini yang jarang dipakai oleh mungkin kami orang tua atau guru untuk langsung diarahkan nanti sekolah ini yang lagi dibutuhkan sekarang. Kalau versi saya atau saya ada dengan beberapa teman, coba mulai dari yang paling jujur. 5 tahun lagi kamu mau hidupnya kayak apa? Jangan dulu sebut nama profesi tertentu, karena ada profesi yang sudah ada nama, ada yang nanti baru dikarang namanya, diciptakan namanya. Nah, dari keinginan real ini nanti baru dikelola, diarah ke bagaimana menuju ke uang banyak dan bisa beli mobil tadi dengan halal tadi ya. Dan bagaimana cara itu dengan kondisi Jesli supaya bisa keliling Indonesia. Kan setiap orang bisa, misalnya sama-sama punya uang banyak, tetapi konteksnya Jesli beda konteksnya, makanya mendekat. Tapi pertanyaan awal ini menurut saya sangat signifikan, itu memberikan ruang pada anak nanti supaya dia sendiri bisa bertanggung jawab. Begitu Bapak. Ya berarti kan ada pertama dulu penelusuran dirinya mereka dulu. Mereka kira-kira setelah mimpinya tercapai, bukan setelah mimpinya didapatkan ya. Itu kan tadi mimpi ya, Claudia mimpi mempunyai mobil dengan menggunakan uang sendiri. Terus Jesli mimpinya bisa keliling Indonesia. Kerajaan Ampat. Sekarang bagaimana caranya untuk menggapai mimpi itu? Kalau saya trik pertama tadi ya bertanya dulu, ngobrol dengan ada koneksi antara kita sebagai orang tua dengan anak pribadi, jangan masal. Tanya supaya dia benar-benar bercerita hayalan, termasuk hayalan yang dia takut omong karena dianggap kayak murahan, macam tadi punya uang banyak. Ya, tapi kan persoalannya mereka dua ini bahkan belum menemukan apa yang mereka suka. Kira-kira mau belajar apa?
Ya, itu dia. Mungkin nanti minta masukan dari Mama Lila. Ya, artinya kita juga belum tanya sama mereka, belum tanya sama mereka. Mungkin beberapa orang tua atau guru sudah di sekolah-sekolah itu biasanya sudah ada cara sebenarnya untuk mengorek anak setelah pertanyaan itu. Harus dijawab dengan teknik apa supaya anak menjawab dengan leluasa. Tetapi tadi intinya tanya dulu. Mereka hidup mau kayak apa. Dari situlah kita coba dengan bantuan perangkat tertentu untuk mencari tahu kira-kira jalan yang mana nih yang enak dan cocok buat Jesli, buat Claudia menuju cita-cita itu tadi. Nah, ada banyak cara. Nanti saya tawarkan dulu, mungkin ada teman lain nanti yang akan menawarkan hal lain, ada teman di podcast berikut nanti menawarkan hal yang lain. Nanti tinggal anak-anak ini dan anak-anak di rumah bisa memilih kira-kira yang bisa nih yang mana. Hari ini coba deh Melihat ceritakan kira-kira tawaran apa saya yang bisa diberikan kepada Jesli dengan Claudia. Oke, kita main hari ini. Kita coba. Sebenarnya ini kalau sangat detail itu bisa biasanya bagusnya mulai di kelas 1 SMA, kelas 2 masih bisa, tapi kalau sudah mau berangkat seperti ini si Jesli ini juga bisa, tetapi mungkin memang harus lebih direnungkan ya. Kita main. Ada konsep. Saya menawarkan konsep yang biasa saya pakai untuk membimbing beberapa keponakan. Ketika ada banyak sekali tawaran sekolah masuk, ada masukan yang banyak. Milih yang mana nih? Sementara kita tidak bisa menggenggam seluruh dunia. Biasanya kalau kita tidak saring, biasanya pada hari H, ketika kita gagal, kita langsung pindah kemana yang gampang masuknya. Dan saya tidak berharap begitu. Kalau saya menyukai ada satu konsep yang namanya ikigai. Konsep ikigai. Ikigai bahasa Manggarai kah? Bahasa Manggarai. Kalau Hajuara bahasa Manggarai. Kalau ini sebenarnya filosofi Jepang, tapi sudah dipakai mendunia ya. Ini filosofi Jepang, katanya artinya itu alasan untuk hidup. Untuk hidup itu aslinya. Ikigai. Nah, tapi kemudian diterjemahkan di berbagai kepentingan, jadi mencari nilai dari sebuah pilihan. Mencari nilai dari sebuah pilihan. Bagaimana saya mencari nilai dari pilihan saya? Saya belum mempunyai pilihan. Ya, itu nanti ada tekniknya. Jadi ikigai ini perangkat. Jadi di ikigai ini nanti kita mencari titik temu antara beberapa faktor sehingga proses untuk mencapai tujuan tadi tetap berjalan seimbang. Artinya tidak bikin dia stres juga. Orang berusaha mencapai apa yang diimpikan tapi dengan cara-cara yang tidak membuat dia juga hancur hidupnya. Itu seperti kompas gitu ya? Bukan? Ya, bisa menjadi pilihan, pilihan. Jadi namanya ikigai. Mau diberi panduan ikigai? Kita kan latihan ikigai. Mudah-mudahan anak-anak di rumah juga bisa ikut, bisa menyiapkan kertas dengan ballpoint. Ya, meskipun ini memang tidak detail nanti, Bapak. Ya, pokoknya anak-anak kami yang di rumah bisa ambilkan ballpoint dan kita dengar sama-sama Mama Lila. Mungkin juga mama-mama, karena biasanya kalau anak mau sekolah yang paling panik mama. Jadi mama juga siap kertas. Kita akan main ikigai ini. Ikigai. Sebelum kita main, kakak Claudia bisa siapkan kertas dan ballpoint sendiri. Nah, teman-teman yang di rumah coba lihat ke layar, ada diagram. Saya juga pakai contekan ya. Diagram ikigainya ada ya. Diagram ikigai yang ada di layar ini. Nah, ikigai tadi saya ulangi Bapak Leo, dia metode untuk mencari titik temu dari 4 hal. 4 hal yang semestinya harus dipunyai seseorang ketika dia mengambil keputusan tertentu, sehingga ada alasan tadi. Tapi keputusan di saat
seseorang mau melanjutkan pendidikannya. Ya, ini konteks kita. Dalam banyak hal sebenarnya di karir, di pilihan sehari-hari, tetapi kan kita masih bicara habis SMA mau ngapain? Apakah mau kuliah, apakah mau kursus atau mau apa, atau kalau kuliah mau ngambil yang mana? Nah, ada pilihan ini, kita bisa pakai ini. Jadi sebelum kita main, lihat dulu di layar, di situ ada lingkaran pertama yang kita pertimbangkan. Di situ ada what you love, artinya coba daftar semua minat dan bakat. What you love, apa yang Anda sukai. Sambil kamu dua bikin minat dan bakat, apa yang kamu sukai sepanjang hidup. Dalam arti, dalam waktu bertahun-tahun rasa suka itu tidak hilang. Contoh rasa suka. Misalnya, saya suka sekali menggambar dari kecil, atau saya suka membuat puisi, atau saya suka membuat orang tertawa, atau saya suka menyanyi, atau saya suka berkebun. Apa-apa ujungnya kemana dia cari pot bunga, pergi ke kota lihat pameran bunga. Jadi apa yang dia suka, didaftarkan sebanyak mungkin, Kemudian dari ada suka memasak, ada anak-anak yang masih kecil udah pintar bikin puding, bikin es gitu, dan senang sekali tanpa suka gitu. Pernah ada satu anak laki-laki yang main ke sini, anak seminari kalau tidak salah waktu itu main ke sini, dia langsung tanya, Mama Lila itu daun rosemary ya? Saya bisa minta untuk tanam di rumah. Untuk masak daging. Bagaimana anak kelas 1 SMP, kelas 7 sekarang, itu saking senangnya memasak anak laki-laki, dia sampai tahu, anak Manggarai tahu daun rosemary untuk masak dengan daging. Luar biasa. Itu contoh. Atau misalnya nanti di daftar kamu dua daftar dulu apa yang urutkan yang kamu suka. Terus yang kedua, hal yang kedua yang perlu didata itu, kamu bisanya apa? Misalnya, apa yang Anda bisa? Bisa ada hubungan dengan yang kesukaan tadi, bisa juga mungkin melenceng sedikit. Misalnya tadi, saya suka memasak dan saya bisa membuat puding. Kalaupun belum bisa sangat bagus, tetapi kalau dikira-kira kamu diajarin itu gampang sekali nangkapnya. Misalnya satu kali dilihat langsung gitu. Saya atau seperti bahasa gitu. Seperti orang senang dengan satu bahasa. Karena gampang tiru logat. Karena ada anak kecil yang gitu. Atau saya suka ini melawak. Ada teman saya dulu, dia suka baca komik dan dia suka menceritakan kembali. Ada yang seperti itu. Jadi dia apa yang kamu bisa apa? Bisanya apa? Didata semua. Yang bisa ini misalnya apa begini saja? Apa saja? Saya bisa mendengarkan orang 1 jam tanpa capek. Ada. Saya bisa membuat orang yang sakit itu ketawa, gitu. Kalau saya cerita, ada kan anak yang cerita yang sama, si A cerita orang tidak ketawa, si B yang cerita bisa terbahak-bahak. Ada yang bisa memasak, bisa menari. Didaftar semua. Itu yang kedua. Jadi what you are good at. Jadi kamu nampak jago di mana? Saya bisa main bola. Itu. Saya suka main bola dan saya bisa main bola kaki. Itu bisa. Jadi 2 sudah. Terus yang ketiga, kira-kira dunia sekarang dan beberapa tahun ke depan butuhnya apa? Apa yang dibutuhkan dunia gitu untuk beberapa tahun ke depan atau sekarang? Ya, dan sekarang dan kira-kira tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Contohnya, dari hobi kamu tadi, dari yang kamu bisa, apakah dunia butuh? Misalnya saya senang sekali lihat main bola dan saya bisa main bola. Apakah dunia butuh orang yang bisa main bola? Ya butuh dong. Ya itu kan kira-kira. Salah satunya ya. Saya senang dengar orang curhat dan saya bisa dengar orang curhat 1 jam. Apakah dunia membutuhkan orang yang bisa mendengar curhat? Atau membutuhkan orang yang bisa melucu? Atau saya senang sekali, macam ada keponakan saya senang sekali mengobati luka-luka, kasih plester. Dia bilang dia bisa obat luka. Mungkin dia aja. Apakah dunia membutuhkan orang yang bisa mengobati luka?
Seperti itu yang ketiga ya. Jadi saya pakai contekan what the world needs itu di diagram itu ada pertama what you love tadi hobi, minat, bakat, kemudian what you are good at artinya kamu bisanya di bidang apa. Kemudian what the world needs artinya apa dunia butuh itu hobi itu yang kamu bisa itu. Terus yang terakhir itu apakah hal yang kamu suka tadi, yang kamu bisa tadi, atau yang dunia butuhkan tadi bisa diterima oleh dunia dan dibayar untuk hal itu? Kira-kira ilustrasinya, contohnya seperti ini. Apakah hobi yang saya punya itu bisa dibayar dengan uang oleh dunia tadi? Dunia, Iya. Misalnya tadi hobi, saya senang memasak, saya bisa masak puding. Apakah dunia membutuhkan puding? Dan apakah saya bisa dibayar untuk membuat puding? Ya, pastilah. Itu dia. Nah, itu diagram itu bisa dilihat tadi. Nah, titik temu dari 4 ini atau yang mendekati titik temu ini tadi dari 4 ini, itulah ikigai. Oke. Nah sekarang kita main sudah dulu. Kita bertanya dulu ke Claudia dengan Jesli. Yang 4 yang pertama tadi, apa yang disukai ya? Mulai dari Claudia. Claudia, apa yang Claudia paling suka? Yang paling saya suka itu Leo bermusik. Bermusik. Kalau bisa 4 ya. Sebenarnya banyak sekali, 4 aja dulu. Musik, Claudia, musik. Apalagi? Saya sangat suka diadakan di tengah-tengah anak-anak. Berada di tengah anak-anak itu. Di tengah anak-anak. Ada di tengah anak-anak. Tengah anak-anak. Di tengah anak itu. Seperti menghibur mereka. Menghibur mereka dengan cara? Dengan cara mungkin bisa diajak bernyanyi. Untuk menjaga mereka. Menjaga bisa betul TPA. Ya, anak-anak umum atau ada anak-anak khusus? Misalnya hanya senang menjaga anak yang senang menyanyi aja? Tidak, hanya untuk anak-anak. Pokoknya semua anak-anak kecil. Ya. Anak kecil. Oke, lanjut. Dua lagi. Suka berorganisasi. Suka berorganisasi. Nah, selama ini di sekolah ada organisasinya kan? Tidak ada, Bapak Leo. Tidak ada organisasi, kegiatan organisasi di sekolah. Saya ikut organisasi dari luar. Oh, organisasi dari luar. Organisasi apa? Organisasi Fakam, Bapak Leo. Apa tuh Fakam? Forum Anak Kabupaten Manggarai. Forum Anak Kabupaten Manggarai. Oke. Yang lanjut lain lagi? Ada lagi tambahan 1-2 hobi? Suka bercerita dan mendengarkan cerita dari teman-teman. Suka cerita dan dengar cerita. Mendengarkan cerita. Oke, masih banyak ya, tapi itu dulu ya. Dengar cerita. Sekarang dari sini, yang Claudia pikir Claudia itu bisa melakukan atau kalau dibimbing itu agak gampang nangkapnya itu apa? Saya suka menghibur orang, Mama Lela, dan mendengarkan bisa. Tadi suka, sekarang yang bisa. Tadi suka menghibur orang, sekarang bisa menghibur orang. Iya. Oke, bisa hibur orang. Oke. Apalagi? Saya suka. Bisa. Oh, ya. Bisanya apa? Bisanya itu tadi Bapak bernyanyi ya. Iya, bernyanyi. Bernyanyi juga ya. Bernyanyi, apalagi? Yang ada kaitan dengan anak-anak tadi? Suka mengajak mereka. Bukan suka, bisanya sudah. Bisa mengajak mereka untuk nyaman di tempat yang di ini. Oke. Jadi bisa membuat anak nyaman. Anak nyaman. Satu lagi. Yang menangis bisa ditenangin. Ya, ditenangkan. Oke, usaha. Terus satu lagi. Ada lagi? Itu saja dulu. Itu saja. Itu dua. Sekarang Jesli dulu. Dari 2 ini nanti kita analisa. Di rumah juga silakan dibuat. Ya. Jesli minatnya apa atau kesukanya apa dah, Jesli? Pertama, saya suka menulis tentang banyak hal. Suka nulis. Bikin diary ya. Journaling. Journaling ya. Ya. Oke. Apalagi? Mendengar atau menyimak hal baru. Menyimak hal yang baru. Oke. Hal baru. Terus apa lagi? Suka membaca juga, Membaca. Apa lagi? Melakukan percakapan yang mendalam dan bermakna.
Wow, dalam dan bermakna. dan chatting ini chatting di WA diam-diam malam bukan? Dengan siapapun orang tua. Dengan keluarga, siapa? teman. Ya. Jadi mendalam. Curhat. Itu sekarang bisa dari hobi ini atau sedikit di luar hobi yang Jesli kira Jesli bisa melakukannya dengan mudah, dengan enteng. Kira-kira. Tidak harus sempurna lah ya. Iya, bisa menulis cerita pendek. Oh bisa nulis, bisa tulis. Saya belum pernah baca punya cerpen, bisa nulis cerpen. Puisi? Tidak boleh. Tidak suka. Tidak, Oh tidak. ya. Novel. Novel. Oh iya iya. Prolog. Tidak apa-apa. Dari dulu Kata masih prolog terus. prolog terus. Ya banyak yang rampo soalnya. Oke, apa lagi bisanya? Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Senang bahasa Inggris. Senang bahasa. berkomunikasi bahasa Inggris. Kalau bahasa asing lain? Bahasa Masih belajar bahasa Korea boleh, tapi Bahasa masih belajar Korea. belajar. Senang ya. Itu masuk di atas tadi. Ya, kalimat-kalimat yang biasa ditonton di drama Korea itu. Iya. Itu kan kesukaan. Terus ya, yang ketiga. Dapat memberikan masukan kepada teman. Memberi masukan pada teman. Kalau temannya lagi putus cinta gitu. Ya. Diberikan Nasihat. Masukan. Kau pacaran saya saja. Tapi dia mau tadi yang dari Raja Ampat. Ya, satu lagi. Ada lagi? Itu saja. Oke, kita analisa sekarang ya perkiraan. Sebenarnya untuk dapat ikigai misalnya dalam konteks memilih jurus program studi tadi itu memang harus panjang sekali. Satu anak bisa 3 jam kalau misalnya dengan saya itu untuk cari. Tapi ini kasih gambaran. Nah ini si Claudia dan si Jesli sudah menyampaikan apa yang dia sukai dan apa yang dia bisa dan bisanya itu dengan senang. Ini maksudnya apa? Supaya nanti mempertimbangkan juga ketika orang punya passion di bidang itu, proses yang dia jalani tidak terlalu berat dan dia menjadi sangat nampak kecerdasannya selama dia kuliah. Berarti nanti bisa mengurangi rasa stres atau rasa takutnya mereka mulai kuliah itu. Ya, karena sebagai orang tua kan kita tidak mau hanya untuk kejar jadi dapat mobil. Tadi dia harus tertekan mati punya. Dia harus jadi seperti mesin supaya bisa beli mobil tadi itu. Kan kita tidak mau seperti itu. Pendidikan itu juga hidup. Jadi dia menuju pada yang dapat mobil tadi, tapi dengan cara yang juga membuat dia bahagia. Kalau dia bahagia, dia akan produktif. Nah, sekarang kita lanjut. Misalnya Claudia dulu ya, atau gantian Jesli dulu. Nah, di bagian diagram pertama adalah tadi what you love tadi, dia suka nulis. Nah, dia suka nulis dan dia nyatanya dia bisa menulis cerpen. Dan kalau dibimbing untuk menulis cerpen, dia suka dan akan mudah menangkap. Itu dipertimbangkan. Nah, di sisi lain, apakah dunia membutuhkan orang yang bisa nulis cerpen? Sekarang bisa, masih Masih dibutuhkan, ya. masih dibutuhkan. Nyatanya masih ada toko buku membuat konten. Ya, nanti kan cerpen bisa, contohnya, kan? bisa di ini. Kalau sudah ada itu kira-kira, apakah dunia sekarang sudah ada profesi yang berkaitan dengan nulis cerpen? Ada cerpenis. Telusuri lebih lanjut. Lanjut lagi. Kalaupun tidak ada judul itu, apakah ada profesi yang kira-kira bisa memakai modal dengan menulis cerpen itu? Contoh tadi itu menulis naskah. Sekarang digital ya, naskah digital. Nah itu sekarang apakah kemudian dunia ya terlalu berapi-api. Apakah dunia nanti bersedia membayar Jesli untuk menulis itu tadi? Nah dari situlah kita daftar kira-kira sekolah apa. Tetapi tidak juga sampai di situ dulu. Maksudnya kita juga cari ke depan dengan perkembangan teknologi sekarang. Apakah konten kreator itu masih bisa bertahan atau ada pengganti konten kreator? Nah, seperti sekarang kan AI. Kita bisa AI itu bisa menjadi konten kreator. Dia yang menggantikan orang di dalam. Jadi pekerjaan sebagai penulis, humas,
malah administratif diambil alih oleh AI. Nah, itu kan gunanya, salah satunya nanti pertimbangan kita kan. Itu gunanya nulis banyak dulu, harus banyak. Kan tidak langsung jadi. Ada kan pilihan yang bawah itu berkomunikasi bahasa Inggris. Nanti ada pertimbangan lain. Ini disaring dulu, sesudah itu pakai indikator yang lain. Jadi ini didata dulu. Itu kan baru satu, baru cerpenis. Yang kedua bahasa Inggris tadi. Bisa bahasa Inggris. Kemudian ada percakapan yang bermakna, curhat-curhatan. Nah, apakah dunia membutuhkan orang yang sanggup mendengar curhat? Sekarang banyak loh. Sangat butuh. Dan kita tidak bisa curhat dengan robot kan? Iya. AI tidak akan merubah itu. Iya. Karena di sana tidak ada rohnya, tidak ada secara istilahnya ya. Pokoknya secara langsung kita merasakan, ada perasaan juga kan. Kalau dengan AI kan tidak ada koneksi emosional, tidak ada malah. Nah, nanti itu satu kekuatan juga. Itu didaftar sebanyak-banyak. Memang harus rajin ini, didaftar semua. Nanti baru kita cari apa kaitan pekerjaan yang ada kaitan dengan mencurhat secara profesional. Dari situ didaftarlah. Dari nanti disitulah si Jesli ini membuat refleksi dia berat di mana. Setelah berat di mana nanti hubungkan dengan konteks kehidupan support sistemnya. Misalnya orang tua dan guru yang nanti Mama Rostan akan jelaskan. Jadi ini saringan awal. Jadi itu maksudnya. Jadi kan hanya 4. Ini kalau misalnya Jesli tadi nulisnya ada 10-20, berarti ada 10-20 pilihan. Dan mengerucut terakhir nanti di daftar profesi itu dicari sekolah apa yang mengarah ke situ. Sesuai dengan kesukaannya dia, sesuai dengan saringan tadi, daftar tadi. Dan dari sekolah jangan cari nama besar kampus dulu, jangan karena saya di kampus yang terkenal ini. Kita cari prodinya apa, lihat judul dan jangan terjebak di nama judul program studi. Cek sampai dengan mata kuliahnya apa sesuai dengan yang saya bayangkan tadi. Mama Lila. Sekarang kita tanya dulu apa? Claudia. Nanti setelah itu sama dengan Claudia. Sekarang Claudia. Di sini Claudia sukanya musik. Dia juga bisa bernyanyi, bisa bermusik juga? Tidak bisa. Nah, tapi ada kaitannya. Kalau ngerti musik, dia bisa ikut irama musik, sudah itu ngerti. Jadi kemudian berada di antara anak-anak dan bisa membuat anak-anak nyaman. Nanti dicari tahu hobi lain yang ada kaitan dengan anak-anak. Bisa bercerita dan mendengarkan cerita. Nah, ini berarti dan berorganisasi ini berarti ada kecenderungan dia punya interpersonal communication tinggi. Jadi kecerdasan interpersonal ini didata. Jadi bukan hanya satu, misalnya masih ada 10 lagi, didata seperti itu tadi. Dia bisanya apa, nanti cari beratnya di mana. Setelah itu cari sekolah yang cocok, baru cari misalnya di mana perguruan tinggi yang sesuai dengan yang kondisi sosial ekonominya cocok dengan dia punya selera dan relation gitu, tidak harus di misalnya bisa jadi dua perguruan tinggi yang sama, mata kuliahnya sama, kontennya sama, tapi satunya ada di Jakarta, satunya ada di Manado. Dia kan bisa membandingkan mana yang kemudian dari dua anak ini untuk menuju yang efektif, yang benar-benar well prepared itu ada 2 pilihan untuk menjadi satu profesi plus. Artinya misalnya Claudia mau jadi guru nanti nih, guru anak. Tapi guru anak macam apa? Apakah guru anak khusus sekolah luar biasa, atau guru anak umum, atau guru misalnya guru TK, guru SD tapi plus misalnya di sekolah internasional atau sekolah daerah terpencil. Itu supaya dia plus dan bisa bersaing tadi. Seperti apa ya, kompetensi plus, gitu ya. Kompetensinya diperkuat. Jadi ada 2 pilihan nih. Misalnya katakanlah si Ani, dia hobi memasak, bisa memasak, tapi juga ingin bekerja di rumah sakit dan punya restoran. Cara mempertemukan, apakah mungkin? Itu bisa aja. Jadi ada 2 jalur, satu formal, satu non formal. Misalnya dia ngambil kuliah, katakanlah si Claudia tadi, dia ambil kuliah jadi guru anak sekolah internasional, atau jadi guru. Dia tapi pinginnya saya ngajar di sekolah internasional. Itu berarti dia harus ngambil kompetensi support kompetensinya itu dia les bahasa Inggris, kecuali kalau di kuliahnya itu ada secara organik melekat itu
atau pergi kursus musik supaya dia jadi guru nanti lebih menyenangkan. Atau misalnya si Jesslyn nih, dia ngambilnya pinginnya apa besok ini? Bisnis digital. Dia ngambil sekolah bisnis digital supaya bisa mengakomodir nulis cerpennya itu. Misalnya hari ini dia ambil sekolah formal bisnis digital. Tapi kan supaya jangan jadi bisnis digital yang seperti kerja seperti mesin, nanti dia bisa mengambil yang lain, nulis cerpen, sehingga pada saat dia kerja digital sudut pandangnya akan berbeda. Dan ada nilai tambah juga. Sangat. Ya. Nanti memilihnya itu. Berarti itu kan berarti itu kan yang dibutuhkan dunia, dan dunia bisa membayar. Supaya bayar harus kuat kualifikasinya. Nah, yang kita bahas ini kan berdasarkan konsep ikigai. Ya. Tetapi masih banyak juga hal lain yang menjadi faktor utama, faktor lain yang mempengaruhi, maksudnya faktor lain di luar mereka sendiri. Ya. Dalam konteks menggerai kita. Ekonomi. Nah, berikutnya kita hadirkan Mama Rustan untuk ngobrol dengan kita bagaimana peran orang tua. Ini yang akan kita bahas nanti. Tapi mungkin bisa tambah sedikit saja bahwa nanti paling tidak waktu bicara dengan orang tua, anak itu punya argumen. Ikigai ini setelah itu dipertemukan saling berhubungannya. Setelah sudah dapat lewat ikigai, kamu cakar dulu lewat ikigai sehingga pas omong dengan bapak mama nanti bisa saling sudah ada alasan. ACKE ini Mama Lila sudah sebenarnya masih banyak yang Mama Lila ceritakan kepada kita, tetapi ya untuk sementara Mama Lila harus keluar dulu. Siap. Ya, terima kasih banyak Mama Lila. Terima kasih Mama Lila. Kita lanjut sebentar. Thank you. Oke, baik ACKE. Kita panggil sekarang Mama Rustan. Mari sudah ya. Halo Kak Rustan, selamat siang. Selamat siang. Kami sudah dari tadi ngomong dengan Ibu Lila ini, ngobrol apa? Lama sekali. Ya, tadi kami berbicara tentang ikigai. Kak Rustan, ikigai bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Tadang bahasa Jepang. Asikat tapan itu tondi. Nah, reka tagisel, reka katakan kesotong. Ikigai hanya ikigai itu konsep Jepang untuk menemukan tujuan hidup. Nah, sekarang kami minta bukan wejangan, bukan nasihat, tetapi curhatan dari Mama Rustan untuk generasi muda kita. Ya, sesuai dengan tema di Telesobo, mau ngapain setelah SMA? Nah, gini Mama Rustan, saya punya pengalaman ini, keluarga sendiri ini. Anaknya waktu itu sudah mau tamat SMA. Dan anaknya itu pintar sekali. Lalu senang sekali mau kuliah kuliah. Nah, mangga tulis tahun daftar dia. Sing sekolah bisa, sing asrama bisa, sing kos bisa. Selama 5 tahun anak-anakku sekolah bisa total. Dapat dia total kakak 60 juta. Langsung asikat mau sekolah di Tega. To emang ancing dapat laku sing 60 juta emi ko mau sekolah mi kuliah tite. Dan cum kayak mana beo katau ka. Cum bantu ami katau ka jiwa rumah. Nah, itu kondisi keluarga di TCE Mama Rustan tuh kondisi keluarga TCE. Nah, bagaimana menurut itu kira-kira kondisi itu? Bagaimana orang tua merencanakan pendidikan anaknya? Ini dari sudut ekonomi. Ekonomi. Tabela so tahu ACKE dahku, anak-anak dahku, aku perkenalkan diri, di. Dekarabo, benar, dekarabo, ya. Nama saya Rostan Mutis. Tugas saya selama ini menjadi guru. 22 tahun menjadi guru,
menjadi guru di guru BK, Medanong guru BP di SMA Negeri 2 Langkerembo. Guru BK. Guru BK, bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Terus sudah 3 tahun ini saya menjadi pengawas untuk Dikmen. PLB untuk Kabupaten Manggarai, pengawas sekolah dan penilik dan Oke. pengawas. Saya ingat sudah Bapak Thomas dulu kan penilik. Seperti itu. Itulah Om Leo. Biasanya kalau anak-anak ini cita-citanya luar biasa. Mungkin tadi sudah diolah oleh Ibu Lila. Untuk kamu cita-citanya apa sih? Minatnya kamu, bakatnya kamu apa? Kadang-kadang bakat dan minat kita terkendala seperti yang Om Leo ceritakan tadi. Boleh kita cita-cita anak harus cita-cita setinggi langit. Ya. Harus explore kita punya diri sedalam-dalamnya, apa sih potensi saya, harus itu. Tetapi lelo kolengker musi artinya bapak mama, kalau bapak mama mendaftar seperti itu tadi, itu sudah langsung ciut kamu tuh. Tetapi kamu kan karena belajar sudah 3 tahun di SMA, sudah bisa belajar mengolah diskusi dengan orang tua. Harus diskusi. Harus diskusi. Karena misalnya taruhlah ya, ada orang tua yang pendidikannya terbatas atau pendidikannya dopo. Dopo nih begini ya, Bapak. Sekarang kan kita dapat banyak pendidikan dopo. Dopo kelas 3, dopo kelas 2. Dopo perguruan tinggi. Ibu saya dulu sudah tulis skripsi. Tapi selesai, tapi itu namanya dopo, sarjana dopo. Masuk itu kan. Jadi pemahaman orang tua juga kita diskusi, ajak orang tua diskusi. Ajak. Kalau orang tua kita petani, ya petani memang dia, bukan buruh tani ya, beda petani dan buruh tani. Kalau bapak kita petani, karena dia sudah berhasil menyekolahkan kita sampai tamat SMA. Nah sekarang kita lihat ke belakang, Lelo Uma. Kira-kira hasil di kebun ini apa? Karena mau perguruan tinggi, taruhlah kamu masuk perguruan tinggi negeri, murah. Tetapi kan ada regisnya tuh. Kira-kira yang mendukung saya kemudian. Kalau bahkan ada juga Om Leo, orang tua yang seperti yang Om Leo ceritakan, tapi ada orang tua yang menyenangkan hati anak. Lanjut ke sekolah, lanjut ke sepisah. Mangakot bayang lumurin. Mangakot atau sampai sepisah. Di asoho. Jangan dulu. Tetap diajak diskusi. Karena kamu Bapak, kalau misalnya gini, Bapak kali umaya beludite, kemiri kita ini lumayan ini. Kocengke lumayan. Tapi harus dilihat, saya ini berapa bersaudara. Jangan egois. Misalnya Jesslyn ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. Nah, terus yang masih sekolah berapa orang? 1 orang. 1 orang. Jangan untuk mengejar cita-cita Jesslyn mengorbankan adik. Itu juga. Itu harus dipertimbangkan juga. Dilihat, didialogkan dengan orang tua. Misalnya kami hanya punya sawah. Sawah di sini hanya panen 2 kali. So, kudu hang. Mau makan, hang onem baru di orang 4 ini makannya bagaimana orang 4 ini? Nah kalau dijual kita hanya punya sawah, terus kalau di hasilnya ini kalau dijual hanya bisa membiayai kehidupan sehari-hari, tidak bisa untuk menopang saya begitu. Jadi anak-anak kalau orang tua mampu, misal bapak mama pegawai, dilihat lagi bapak mama ini berapa nih kakak beradik nih. Sampai segitunya. Sampai segi harus Om Leo. Berarti Lelo kalau dia sekai endem hari tadi. Endem mani berapa kita nih? Ya itulah kita orang Manggarai kan begitu Om Leo. Itu sudah artinya anak-anak sekarang anak-anak daku hoga mesti diskusi ya gua tatua. Mangga tatua ngomong sekolah kota mangga kot kabela bapa. Pas butuh seng regis selama iga. Toe masih enggak. Hamparan tanggup tak pinjam one koperasi ko pinjam apa sopi? Pinjol sio. Pinjol yang bahaya kalau koperasi sejak berbentuk CU. Karena kita juga banyak koperasi di Om Leo. Benar. Nah, kalau CU itu kita dijamin lah. Tetapi memang dos bunga atas ya terenten uang lagi itu kak. Nah, ini sudah kakak. Artinya kan melelok ekonomi ditekan seperti itu. Tetapi
zaman sekarang apakah ada peluang lain, alternatif lain untuk anak-anak kita dengan keadaan ekonomi kita yang lemah lembut, Iya, betul. bisa mendapatkan solusi lain, kira-kira cara lain. Solusi lain untuk sekolah lanjutan untuk pendidikan di CP. Sekolah lanjutan dikejar, Om Leo. Tapi yuk saya dengar satu beasiswa, bagaimana? Program beasiswa. Oh, program beasiswa. Program beasiswa itu ada di mana-mana. Yang penting anak mau ini kan kamu sekarang kan jago sudah buka internet, lihat di situ program beasiswa apa aja yang keluar. Tentu begitu. Ada sekolah kedinasan juga, Om Leo. Sekolah kedinasan itu macam-macam. Sekarang kalau kami yang di pengawas kemarin itu kami baru diskusi karena program gubernur yang baru ini bagaimana anak-anak NTT bisa diterima di sekolah-sekolah kedinasan, di sekolah angkatan-angkatan, terus di perguruan tinggi negeri. Hanya kan kadang juga kakak, anak-anak kita mungkin lambat mendapatkan informasi itu. Iya, atau apakah guru-guru di sekolah bisa membantu untuk mencari informasi tentang itu? Seharusnya bisa membantu. Seharusnya bisa membantu. Sekarang kan sangat terbuka, Om Leo. Untuk sekarang ini banyak terbuka. Yang penting anak ada kemauan juga. Di semua sekolah sekarang sudah ada guru BK tuh. Tanya guru BK. Atau guru BK kalau misalnya nanti itu guru BK kami sekarang latih guru BK untuk selalu memberikan informasi. Bukan hanya menangani anak saat anak bermasalah. Kan gitu kadang-kadang anak yang sudah bermasalah dia atau pengalaman kamu bagaimana? Guru BK. Guru BK-nya. Bagaimana guru BK? Anak-anak yang bermasalah di sekolah, nanti dipanggil dan di ini. Masalah apa? Tapi kan itu masalah lain kan. Masalah lain. Tadi kan kakak kami tadi dengan Memelila kami bercerita tentang itu ikigai itu. Bagaimana apa yang mereka sukai, apa yang mereka kuasai, dan apakah kedua hal itu dibutuhkan oleh dunia. Lalu berikutnya berapa kira-kira dunia akan membayar mereka. Nah, mereka kan sudah mencari tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka kuasai, dan paling tidak itu menjadi modal-modal mereka untuk menemukan pendidikan apa yang akan mereka lanjut. Mereka nanti selanjutnya mau belajar apa gitu. Tetapi ada kendala lain tadi itu yang terutama bukan hanya dari suka kuasa apa yang mereka kuasai, tetapi hal-hal teknis yang lain, pendukung lain. Nah dari setelah orang tua, bagaimana kira-kira peran serta IT kan sudah 22 tahun menjadi guru. Nah harapannya juga kan kira-kira apa yang bisa guru bagikan kepada anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Atau mungkin yang lain, bukan hanya perguruan tinggi. Ini kan tadi kita bahas mau ngapain. Mau apa? Kita juga menyiapkan anak-anak yang akan ke berumah tangga. Kehidupan berumah tangga. Karena ada anak-anak kita sekarang Om Leo tamat SMA berumah tangga. Atau sebelum tamat SMA mereka sudah berumah tangga. Seperti itu. Jadi mempersiapkan anak untuk kehidupan rumah tangga itu dipersiapkan juga. Harus dipersiapkan. Iya, dipersiapkan. Seperti apa persiapannya, Kakak? Kalau mereka di sekolah, itu ada materi dari guru BK biasanya. Hanya karena guru BK dia tadi mungkin kekurangan guru BK sehingga sepertinya hanya menangani yang bermasalah. Padahal informasi perguruan tinggi, layanan informasi tuh di guru BK tuh. Terus memberikan informasi tentang anak-anak saya yang harus berumah tangga atau berumah tangga merencanakan program. Keuskupan sekarang Om Leo, Keuskupan Ruteng juga gencar itu melalui komisi keluarga, pendampingan anak-anak yang terpaksa, karena pergaulan, mereka terpaksa. Tapi mungkin untuk masalah pergaulan itu kita buatkan satu podcast fenomena kita di Ruteng Manggarai. Nanti kita siapkan waktu untuk itu, Kakak. Nah, kita kan sudah
membahas banyak hal. Tetapi bagaimana menurut Kakak Rustan kalau anak-anak mau kursus gitu setelah SMA kursus atau apa? Kira-kira bagaimana? Itu juga baik, Om Leo. Baik juga, setelah ya, tadi ya analisis ya, kalau mau ngomong tinggi, analisis, kira faktor-faktor pendukung, cita-cita sudah oke, anak-anak sudah tahu, bakat saya ini sudah diolah oleh Ikigai, tetapi ada faktor-faktor pendukung, Om Leo. Itu salah satunya itu ekonomi, ekonomi orang tua. Dan juga satu yang dari diri sendiri selain Ikigai tadi, tapi harus ada kemauan keras. Kemauan keras. Dari diri sendiri. Karena begini, kuliah ini nanti itu butuh waktu. 5 tahun, 4 tahun butuh waktu. Apakah 4 tahun ke depan saya bisa merem keinginan lain? Keinginan lain. Bukan hanya kuliah saja. Bukan hanya keinginan lain. Ada keinginan lain juga. Itu yang tidak bisa itu tidak harus terpaksa. Itu harus keinginan lain di situ. Itu maksudnya apa ditekan dulu, jangan dulu. Ada kita sudah ada pacar, terus kita punya pacar, ajak kita, my god, ite pacaran, ite kakak yang sama apa, ayo ngelaut pele lola tatua. Mesti itu ide pola naik tujuan dahku kuliah, empatan aku harus jadi sarjana. Boy, Om Leo, itu hal yang sulit juga, Om Leo. Hal yang sulit, butuh keteguhan hati. Jangankan kuliah, soalnya kecil kan betul tamat SMA itu maka pasangan. Gitu. Dengan cara lepok ya anak situ. Gitu. Sulit masalahnya, tetapi harapan kita tadi Kakak. Tadi belum menjawab saya bagaimana mereka mempersiapkan untuk kemudian. Ya itu tadi, setelah kita melihat, dengan ceng hibah pae. Dengan ceng himama ini terus aku paksa, berarti asedahku tuh kuliah. So aku tuh sekolah SMA. Caranya bagaimana? Kita ambil kursus yang kemudian itu menjadi kompetensi yang mendukung. Misalnya Chelsea ini karena dia sudah tamat SMK, sudah ada di SMK itu kan sudah ada sedikit keterampilan ya. Tapi terus dia sudah bekerja selama 2 tahun ini kan sudah ada. Kira-kira apa yang mendukung saya nih? Tidak mesti harus kuliah. Tidak harus kuliah. Ataupun kalau kuliah cari-cari beasiswa. Yang kira-kira ini beasiswa saya bisa tidak bagi waktu nanti kalau saya sambil kerja bagaimana? Seperti itu. Ini kan tadi Claudia Kakak. Claudia lagi 1,5 tahun. Iya, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Tetapi kan paling tidak banyak hal yang bisa dipersiapkan sekarang, Kakak toh. Kembali ke obrolan kita tadi, memang banyak sekali faktornya. Jadi faktor yang pertama itu dari kamu sendiri, mereka sendiri ya. Apalagi kan kita bicara dengan anak perempuan ini Om Leo, 2 orang. Anak perempuan cantik-cantik lagi. Aku rantang bedong lata. Jangan ya itu juga malah. Sekarang apakah ada juga orang tua yang takut karena mereka orang tua punya anak. Orang tua punya anak punya kemauan, tapi rantang tuan, asih mau sekolah tadang mau anak. Asih sekolah tadang mau nu. Cuma sekolah cewek kat, rantang goa, rantang kain itu kata longsar, rantang benung lata. Ada kayak? Ada itu. Tetapi terjawab, ada Unika. Sudah ada di sini juga. Dekat kita. Tetapi jangan ada orang tua gitu. Ada juga yang kuliah di sini juga, tapi tidak bisa tidak bisa kontrol juga anaknya. Akhirnya harus dopo itu tadi. Kembali dopo. Semester 4 saya baru ada cerita saudara. Ibu semester 4 oleh stickers oleh biaya besar. Lah nih kolega pulang sudah harus melahirkan toh. Dopo di semester 4. Saya asa pacar bawa kali kudu selesai. Ada lega. Tapi itu lain obrolan fenomena yang sudah kurang terlalu tapi itulah. Kita harus bicara jujur juga, Leo. Itulah keadaan, itulah yang kita temui. Oke, saya pikir ACKI sudah lumayan lama kita berdiskusi, sebenarnya masih banyak hal, tetapi sesi ini nanti kami akan bagi lagi kemungkinan 2-3 sesi lagi dengan tema yang sama. Ngapain setelah SMA? Ya, jadi
mungkin saya ulangin sedikit tadi apa yang kita bahas. Yang pertama itu kemauannya kamu sendiri. Kamu punya kemauan dan kamu lihat kira-kira kemampuan kamu seperti apa. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan pikirkan nanti berikutnya apakah itu dibutuhkan oleh dunia dan dunia bayar berapa untuk itu, untuk keahlian kamu itu. Jadi kamu bisa asah terus ya. Begitu juga mungkin betaraku atau adaku yang baru bisa menceritakan itu. Nah, untuk podcast kali ini kita mungkin terakhir ya, kita pesan-pesan kamu dua ya, untuk kamu sendiri kira-kira pesannya apa untuk kamu sendiri dan untuk teman-teman kamu yang lain, generasi kamu. Unda dan Claudia dulu. Ya, pesannya apa? Pesannya untuk saya dan untuk teman-teman, mungkin kalau mau ambil jurusan itu dipikirkan dengan baik-baik dulu supaya nanti seperti yang Mama bilang tadi, tidak dopo di jalan. Hashtagnya dopo. Dopo. Ya. Bagaimana Jasli? Kalau saya Om Leo, pesan untuk diri saya sendiri juga, untuk teman-teman di luar sana, harus belajar banyak hal, mencari tahu tentang jati diri kalian, apa yang kalian mau. Ya, saya coba dulu. Terakhir pesan Mama Hoga, pesan dari seorang Mama, ya Kakak. Pada anak dua ini. Iya. Kepada anak-anak yang mendengarkan, melihat, menonton kami ini, itu tadi, kuatkan kemauan kalian, diskusikan itu dengan orang tua, jangan memaksa kehendak kepada orang tua, karena itu faktor-faktor yang bikin dopo itu. Kalau kita memaksa kehendak, kalau hati kita kurang kuat, komitmen kan kemudian komitmen pada diri sendiri. Ya, kalau orang tua mampu tapi lemah komitmen juga dopo. Kalau orang tua mampu juga dengan komitmen pada diri sendiri juga kuat, berarti itu bisa berhasil. Ya, jadi persiapkan diri baik-baik, diskusikan itu dengan orang tua. Kalian tidak sendiri, banyak yang mensupport ya. Baik. Oke, Claudia, Jasli, terima kasih. Kamu semangat ya, semangat. Tetap belajar dan bisa 5 tahun lagi bisa keliling Indonesia. Amin. Jasli Kerajaan Tat. Claudia bisa membeli mobil dengan uang sendiri ya. Dan juga Kak Rustan. Terima kasih banyak Kak Rustan, dan ini kali pertama Mama Rustan bersama dengan kami. Dan nanti kami menantikan kedatangan Mama Rustan di podcast yang akan datang ya. Jadi ACKI semua, sebelum sebelum selesai postingan ini, kita dengar dulu musik dari Om Pompi. Terima kasih.